Dibilang ribuan kali itu cuma teman kerja, Terus ngerti ini nggak? apa? Ini apa? Oh, Ngobrol cuma teman kerja, doang, terus ini itu apa? ngobrol doang. Gua sama teman cowok juga semua begitu. Lu kebanyakan Oh, sama mikir teman lu. chatting sampai jam 12 malam gitu? Ya biasa itu. Tiap hari ketemu di tempat kerja, pulang masih kurang lu ngobrol. Ini kenapa gua malas pulang nih? Capek-capek gua di luar pulang diajak berantem terus. Oh ya udah, ngapain pulang kalau gitu? Sono aja lu, sono. Nah, ini rumah gua, hasil kerja gua nih rumah. Ul, nih pakai nih, ambil. Nama gue Lela, yang itu ada cewek gue, kita dua bersaudara. Dan suara yang lu denger dari luar tuh, itu dua anjing overdosis lagi menggonggong. Iya, gue ngatin bonyok gue anjing, nape? Nggak seneng lu? Kalau lu ngeliat dua anjing lagi berantem, gak usah dipisahin. Udah, akur kenapa sih? Udah yuk, damai. Karena kalau lu coba pisahin, pertama, lu capek sendiri. Kedua, mereka malah makin berantem. Fase anak yang bonyoknya berantem mulu, itu pertama fase kaget dan takut. Udah, jangan berantem mulu. Fase kedua, bingung dan cemas. Lu pada kenapa berantem mulu sih? Apa gara-gara gua ya? Fase ketiga, nyoba nengahin. Udah. Lu salah, lu juga salah. Jangan gua kena dong, gua cuma nengahin doang ini. Fase keempat, ikut temperamen. Udah, Pak, gua capek. Tahu berantem mulu mending pisah aja lu pada anjing. Fase kelima, tai kucing. Enakan cireng megalodon apa internet ya? Indomie telur kornet. Fase ke-6 udah menikmati. Ayo, gebok, sebelah kiri, awas itu uppercut. Alah, kalah lagi gua sih udah di fase tai kucing ya. Gua udah capek sama tuh dua orang berantemnya gak pernah ada habis. Cuman adek gua nih kayak masih di fase awal, orang baru dia. Jadi gua kasihannya sama dia doang sih, tapi lama-lama juga terbiasa. Yang penting rutin aja berantemnya, training 3 bulan juga udah kebal dia. Main lagi sono sama tuh cewek, ajak Ada cowok lu sekalian pergi, tuh. ngapain di rumah gua lu? Oke, siap. Sini dulu. Kakak, adik, kamu mau ikut ibu atau bapak? Mau ikut Ngapain ibu lu? atau Masa bapak? bawa Mau ikut anak? ibu atau Pergi ya, bapak? pergi Mau aja ikut lu ibu sono, atau ngapain bapak? gua bawa Mau ikut ibu anak? atau bapak? Mau ikut ibu 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 atau bapak? Najis punya bapak kayak lu, mending mati lu, mereka yatim, amin. Apaan sih? Udah semuanya Jaga rapin baju tuh buruan, lu. itu Ini koper sama anak ibu. gua. Ini anak-anak gua. Apaan sih? Udah. Dari semuanya Enak denger, biar dengerin orang tangan. tahu. Biar orang tahu lu bajingan lu. Kakak, cepat disuruh rapiin baju. Lu udah keterlaluan tau gak lu? Lu keterlaluan anjing. Gak usah nyalain gua kalau gua selingkuh juga lu ya. Coba aja, coba. Pengen tahu gua. Sini. Itu lu mau ngapain? Gua telepon tuh cewek. Apaan sih? Awas, Enggak, gua gua tabok bilang lu. enggak. Mas gua kan kalau emang berantem mulu ya, kenapa dulu mau nikah? Waktu mereka masih sejoli ini, itu otaknya pada nyala gak sih? Gua gak minta emang gua gila kali. Masa iya gua milih nih orang tua kaya, hidup gua keenakan. Orang tua artis, ntar terkenal lagi males. Orang tua toksik, nah ini baru menantang. Masa gua goblok kayak begini? Saking seringnya tuh orang dua berantem, gua sampai apa lah. Berantem ntar malam juga ngew. Klasik manusia. Udah kayak kucing kampung, siang cakar-cakaran, malam pet-petan. Gak pernah sampai cerai, enggak, sepik-sepik doang. Emang hobi berantem aja, enggak pernah sampai cerai. Dengan ini kami memutuskan untuk mengabulkan gugatan perceraian penggugat. Mulai hari ini kalian sah bercerai. Bos, tar dulu kali bos. Perasaan tadi skripnya gak begini dah. Bang, ini skripnya cerai beneran nih. Ya kita dapat dari sononya begitu mbak. Lah ya janganlah kocak. Terus gua gimana? Adek gua gimana? Terus tak ke depannya gua sama adek gua tinggal sama ibu gua. Sedangkan bapak gua nggak tahu. Jauh dia mah jauh di Antartika, dia sama koruptor. Gua sebenarnya cuma mau hidup tenang gua. Lu berdua pisah, bodo amat, gua nggak mau tahu. Tapi nih dua orang lucu. Karena gua yang nggak tahu apa-apa, tiba-tiba mesti jadi operator. Lah bilangin bapak lu no, si Maul lu suruh bayar buku. Suruh tanggung jawab jadi bapak no, jangan doyan bikin doang terus kabur kayak anak tolol. Pak, kata ibu si Maul mesti bayar buku. Tanggung jawab tolol. Bilang ke ibu gini, lu juga dong, jangan gua mulu. Kemarin di pengadilan mau ngambil hak asuh, sekarang butuh duit ke gua juga, tolol. Bu, kata bapak lu juga dong, jangan gua mulu, tolol. Bilang ke bapak gini, ya lu bapaknya goblok, mau anak di gua kayak di lu kayak namanya nafkah ya kasih. Kata ibu namanya nafkah. Kemarin udah anjing, kalau mau gua yang biayain anak-anak sama gua sini semuanya. Bu, kata Lu bisa nggak monyet jadi bapak aja nggak? Udah. Nih ibu yang ngomong aja nih. Jangan lah, lu aja udah ini ngomelnya lebih enak. Ya lu bisa nggak monyet jadi bapak aja nggak becus modal titik doang lu. Mereka ujung-ujungnya bakal balikan kok, makanya gue tenang aja. Terus ntar berantem lagi, cerai lagi, balikan lagi. Anak ABG bagaimana sih? Itu yang tadi gue pikirin. Tapi kali ini agak beda. Waktu ibu gue nyamperin gue ngasih lihat. Lah, yang ini ganteng nggak? Sebagai anak dari orang tua yang cerai, gue tuh tipenya lebih ke kayak lu tai. Nah itu tuh. Tapi meskipun udah pisah, drama mereka tuh suka belum selesai. Dan gue tiba-tiba jadi penengah tanpa bayaran. Selain tiba-tiba jadi operator, gue juga tiba-tiba mesti jadi halo besti. Ibu gue nih doyan banget ngejawab pertanyaan yang gak gue tanyain. Bahkan lebih ke gak mau tahu sih. Karena itu tadi, lu tai. Nah itu tuh. Capek ibu tuh sama cewek semua ganjen dia. Nyesel ibu nikah sama dia. Padahal ibu kurangnya apa sih? Semua cowok sama aja. Nanti kamu kalau mau nikah lihat juga cowoknya, jangan sembarangan kayak ibu. Gue dengerin saran tentang nikah dari orang yang gagal nikah. Itu kan
sama aja kita diajarin cara nyanyi sama babi. Tolong pinjam dikit. Tiba-tiba gue mesti jadi informan. Si ibu sekarang lagi deket sama siapa lah? Nggak ada, Pak. Yang bener, kamu nggak bisa HP-nya. Nggak ada, Pak. Kamu emang gak mau bapak sama ibu balikan? Makanya kamu sering-sering bujuk ibu. Bapak juga sebenarnya gak mau begini. Bapak capek. Bapak juga sama capek. Goblok. Mereka ujung-ujungnya bakal balikan kok, makanya gue tenang aja. Terus ntar berantem lagi, cerai lagi, balikan lagi. Anak ABG bagaimana sih? Itu yang tadi gue pikirin. Tapi kali ini agak beda. Waktu ibu gue nyamperin gue ngasih lihat. Lah, yang ini ganteng nggak? Bang, ini seriusan gue tinggal satu rumah sama orang asing begini nih. Iya emang gitu mbak dari sononya. Tapi kan gue cewek. Ini satu rumah cewek semua, anjir, yang bener aja dong. Diganti skripnya dikit gak bisa? Oh, ini sih. Oh ini mbak, gue bukan Tuhan mbak. Ih, sumpah gak enak banget. Gak bisa bebas gue di rumah gue sendiri. Gue kan pengen di rumah tuh lepas BH. Kesian mereka loh, seharian di luar gue kekang mulu. Dan yang paling bikin gue mau muntah itu waktu mereka berdua udah masuk kamar. Ini salah gak sih? Tahu sih halal, tapi kok kayak salah gitu. Ini kayak nggak boleh, cuman sebenarnya boleh, tapi gitu. Mas gue kan udah bukan tahu bulat lagi, tapi kue mendut gitu ya. Terus udah bukan pisang montok lagi, tapi cakwe gitu. Jadi males kan ngebayanginnya juga ya. Dan rasanya gimana ya? Kayak ini bukan kandung gue gitu. Gue taunya dia ya sama bapak gue. Ih, apa sih? Ih. Gue sebenarnya nggak suka sih ibu gue nikah lagi, jujur aja. Walaupun bapak berantem mulu sama ibu, tetap aja bapak gue ya bapak gue. Nggak bisa gue mengganti bapak gitu sama orang lain. Ya udah dari kecil kok sama bapak. Lela lihat remote TV nggak? Itu di bawah laci, Om. Kok masih manggil Om? Panggil dong. Papa. Ih, apa sih? Enggak, udah nggak apa-apa, jangan dipaksa. Kalau anaknya mau aja, kalau enggak juga nggak apa-apa. Om ngerti kok. Di situ ya, makasih ya lah. Dia baik sih sebenarnya. Nggak semua bapak sambung tuh jahat kayak yang di film-film. Dia masih mau nyaman nyatu sama anak-anak ibu, masih merluin hidup kita. Bahkan tanggung jawab nafkah bapak mau kondo yang ono no, sebagian besar dia ambil alih. Soalnya dia pengennya ibu nggak kontakan lagi sama bapak. Oke lah ya. Pernah satu ketika ibu lagi bacot, gue lagi enak-enak tidur. Tiba-tiba dia buka-buka isi HP gue. Boomer, ngerti privasi nggak? Dia anak sendiri sih, kamu juga keluar dari perut nih. Sosokan privasi. Berarti ibu boleh seenaknya buka semua gitu? Ya emang apa sih, ibu cuma mau lihat Facebook doang bentar. Jangan dong, kamu nggak boleh gitu sama anak. Aku juga kalau jadi dia pasti marah lah. Sekarang kalau HP kamu dibuka-buka sama dia, marah nggak kamu? Bagus, sekarang udah ada yang belain lo ya, bagus. Kan gitu, justru kamu harusnya introspeksi. Kok bisa sampai dia nutupin sesuatu sama kamu? Ya udah, nggak lagi udah. Tuh gitu sih orang mah. Anak ngomong dikata angin lewat, cowoknya ngomong langsung jiper, kocak. Tapi di satu sisi dia ngebelain gue, masa nggak pernah gue dibelain sama bapak gue kayak gini. Sebenarnya dia effort juga sih buat nyatu sama anak-anak ibu ya. Biasa aja ngelihatnya, mas, ini terpaksa. Motor cuma natu, kita ke sekolah bareng. Mau nggak mau ya cengtri kita. Bapak-bapak ini sebenarnya duda juga. Udah punya anak 3. Anak-anaknya tinggal sama istri lamanya. Tapi karena tinggalnya sama kita, dia jadi lebih banyak waktu sama kita daripada anaknya yang sono. Jadi sempat nganterin kita ke sekolah kayak gini. Terus kadang-kadang kalau butuh perwakilan orang tua di sekolah, dia yang nemenin. Ya sejauh ini sih gue ngeliatnya aman lah. Jadi dia bukan cowok yang mau nge doang, kan yang kayak gitu ada banyak gitu ya. Tapi emang ada tanggung jawab juga. Bisa dibilang gue sama adek gue sih udah mulai bisa terima dia ya. Ya walaupun goblok. Kaget gue anjir. Ya goblok. Dadakan amat sih ngerem baru pertama bawa motor, bagaimana itu? Aduh. Lu mikir yang gue mikir gak sih? Aduh apa ya? Aduh aku nggak ngerti. Aduh aku terlalu polos untuk mengerti hal ini. Anak tai lu. Gue kasih kata kunci ya. Nih, toeng, prok. Aduh itu apa lagi? Aduh aku pusing. Ya udahlah, yang penting penonton ngerti. Kan yang nonton juga udah pada gede tuh. Dah sampai sekolah yang pintar ya. Iya apa sih? Aduh, ayolah. Kenapa di tasnya? Enggak apa-apa. Coba sini Om lihat. Nggak usah. Perlu diingat kembali dia ini orang luar. Jadi wajar banget dong kalau adik gue jutek. Lalu siapa di sini? Emang kita wajib gitu akrab sama lu? Tapi ada tapinya nih. Dia cuek aja sama juteknya kita dan tetap usaha nyatu sama kita. Sini coba. Ini biasanya kayaknya nyangkut nih. Nah tuh bisa kan? Nih. Iya makasih. Ya udah yuk berangkat. Tak telat lagi. Ngelus pala, emang boleh tuh? Bapak sih boleh bapak, tapi kan tetap aja orang lain. Kalau gue positif thinkingnya, ya dia lagi cuma nyatu sama anak-anak ibu. Jadi ya oke lah, yang penting jangan lewat dari situ loh. Dah sampai sekolah yang pintar ya. Apaan tuh? Sekolah yang pintar ya. Enggak om, maaf om. Oh iya. Ya udah pulang dulu ya. Positive thinking gak sih? Positif thinking, dia lagi punya nyatu sama anak-anak ibu.
Jujur aja sebenarnya gue gak ngerti sih batasan kita sama bapak kandung dengan bapak tiri itu bedanya apa aja sih? Apa semua yang bapak kandung lakuin ke kita itu boleh dilakuin juga sama bapak tiri? Gue dicium jidat sama bapak gue sih gak apa-apa. Tapi kalau bapak tiri, apa sih? Itu doang sih yang gue risih dari dia. Dia kayak gak ngerti batasan antara kita gitu. Lu sama anak cewek lu sih ya terserah sono. Kalau gue kan anak sambung. Sekarang gue tinggal di rumah ini kayak takut malah. Ntar dia lewat terus gue lagi salah pakai skin gimana? Aduh, gak enak banget deh. Kalau gue tanya ibu gue, jawabannya nggak ngejawab juga sih. Dia ngejawab, tapi gue bimbang antara dia tahu beneran atau sotoy aja gitu. Masa bu, si Om Aput kemarin nyium jidatnya Maul, terus dia mau nyium aku juga masa? So Aneh bu, aneh banget. aneh dari mana? Bapak sendiri sih. Dih, beda lah. Bapak-bapak ketemu gede begitu kok. Dia sayang sama Maul, baik dia sama orangnya. Ya, tapi kan tetap aja dia cowok bu, udah umur lagi. Yang suka gitu sama orang, negatif mulu, pikiran nggak baik. Nggak semua cowok kayak gitu. Tapi kata ibu, semua cowok sama aja. Cuman yang main cewek aja, kayak bapak lu no. Tapi sampai sekarang bapak belum nikah lagi. Ibu udah nikah lagi. Justru dia belum nikah lagi supaya bisa bebas main cewek. Udah lu mah belum gede lu, ntar lu married juga tahu. Semua cowok sama aja. Tapi Om Aput nggak sama aja. Ih bacot. Udah bocah kemarin sore lu. Katanya sih ya, batasannya tuh sama kayak bapak kandung. Bapak gua gandeng tangan gua, cium jidat gua. Apa sih? Aneh ini mah aneh. Udah sekarang denger gua lu. Bikin kopi hitam kasih buat dia. Males ah. Udah cepetan, lama-lama juga biasa lu. Ya aku nggak mau biasa. Coba dulu. Nggak mau ibu aja. Coba dulu cepet. Enggak, Ih, nggak gua mau, mah nggak coba mau. dulu, Mau coba aja dulu, noh. coba dulu. Nggak mau, aku Enggak, nggak coba dulu. mau. Cuman ngasih kopi sih tahu gua. Tapi gua tuh rasanya kayak mau bleh, gitu. Ya udah coba deh. Om kopi. Baiknya. Wah, kopi mantep nih. Makasih ya sayang. Apa sih? Kayak punya laki gua. Nggak mau gua, nggak lagi, nggak mau. Ibu tuh ngapain maksa sih? Ya udah ngalir aja, biarin, gak usah pakai acara mancing-mancing. Yang ada makin enek gua sama tuh orang. Besok-besok mau aja bodo amat dah. Gue sih berharap gue salah ya, parnoan aja gitu gue. Dia nganggap kita tuh udah kayak anak kandung sendiri begitu. Tapi tiba-tiba masa satu kejadian yang bikin, tuh kan kata gue juga bener kan, tiba-tiba gue nyaksiin dia lagi. Om lagi ngapain om? Lagi nyari remote TV mana ya? Kenapa Maul? Om lagi benerin remote TV. Daripada beli baru, kalau masih bisa dibenerin kan mending dibenerin ya. Kok om bisa tahu? Bisa tahu apa? Itu. Oh, ya tahu dong. Oma udah bongkar-bongkar beginian dari seumuran kamu. Sekarang kamu umur berapa? 12. Wah, dulu Om dari 10 tahun udah bisa benerin remote TV, kipas angin, radio zaman dulu tuh. Dari look-looknya mah, si Maul udah mulai bisa berbaur sama dia. Anak bocah sih, gampang kena manipulasi. Gua mah sorry ya, ada pride yang mesti gua. Nggak bisa itu, nggak bisa. Sini bentar bu, sini. Tuh lihat tuh bu, emang begitu boleh bu? Bener aja sih, dia sama bapaknya juga dulu begitu. Ya beda lah, itu mah orang lain. Biarin, biar dia ngerasa punya bapak. Lu mah gak senang ada lu bahagia ya? Bukan aku nggak seneng bu, tapi kan batasannya ada. Ya segitu biasa, lu nya aja belagu, orang gak ada apa-apa. Udah, biarin dah. Mau sini dah. Kamu jangan deket-deket banget sama Om Aput. Dia masih orang lain. Bukannya dia udah jadi bapak kita. Enggak, tetap aja dia orang lain. Tapi Om Aput orangnya baik kok. Tetap aja. Kamu percayain apa sih? Perasaan dari kemarin juga nggak ada apa-apa deh. Kakak aja kali NPD. Lah, nggak begitu Ul. Lu kalau udah kejadian buruk baru tahu lu. Ya udah, ya. Jangan ya aja. Pokoknya lu jarakin lagi sama dia ya. Ya. Kan sekalipun tuh orang baik, tetap aja kan dia cowok, punya Ini bocah orang lain. Mungkin banget kan? Iya nggak sih? Masa gue yang bego? Gue sih berharap gue salah ya, parnoan aja gitu gue. Dia nganggap kita tuh udah kayak anak kandung sendiri begitu. Tapi tiba-tiba masa satu kejadian yang bikin, tuh kan kata gue juga bener kan, tiba-tiba gue nyaksiin dia lagi. Om lagi ngapain om? Lagi nyari remote TV mana ya? Remote TV ada ke TV lah. Oh iya, di situ ya. Ibu, Ibu, gak usah. sini Jangan cepetan, keras. Bu. Udah enggak? Kenapa sih? Kenapa? Dia ngintip si Maul bu. Enggak, Itu dia ngintip tadi. Taruh. Gimana? Dia ngintip Maul di kamar. Bener kan selama ini aku ngomong? Ngintip Maul? Jangan sembarangan kamu ngomong. Ya aku lihat sendiri tadi dia di Enggak, aku situ jelasin dulu, ngintip. enggak. Kamu nuduh sembarangan gak boleh main-main loh. Ya ampun ibu, aku ngapain bohong sih? Itu dia aja panik begitu mukanya. Lagi si Maul juga ngapain sih pintu kebuka begitu? Loh kok jadi salah Maul? Ya dianya dong, kenapa ngintip-ngintip? Kamu bukan di dalam. Enggak, tadi habis dari meja makan. Kamu keterlaluan tau gak? Bikin malu. Tapi tadi dia ngintip-ngintip Kamu emang gak Bu. suka sama dia ngomong. Aku boleh ngomong gak? Aku jelasin pelan-pelan ya. Aku kan mau nonton TV, tapi remote-nya hilang. Aku cari kemana-mana sampai sini. Ya ngapain nyari sampai sini? Orang TV-nya di sono. Soalnya tadi terakhir si Maul nonton TV. Jadi Om nanya si Maul gitu. Oh iya, tadi remote TV ke bawah di meja makan, bentar. Yaudah, serah. Lela, sini dulu. Pak, lagi di mana Pak? Lagi kerja, kenapa?
Pak, aku mau sama Bapak aja ya. Lah, bukannya udah enak di sono? Enggak Pak, aku nggak betah di sini. Udah nggak apa-apa, sama bapak baru aja tuh. Kan enak, lebih baik, lebih perhatian dari bapak kan. Jangan sama bapak mah tukang selingkuh, gak bener orangnya. Bapak ngomongnya apaan sih? Ya itu kan kata ibu kamu tuh. Bapak kalau berantem sama ibu ya sama dia aja. Kenapa sama aku kayak begini? Kamu juga dengernya ibu kok. Punya masalah begini baru nyari bapak. Bapak kenapa sih nggak mau banget ngurus aku? Kemarin Bapak ributin hak asuh, Udah, tapi anggap aja semua yang ibu bilang bener dah. Bapak nggak bisa ngurus anak, iya. Gak bisa tanggung jawab, iya. terus aku ngadu sama siapa lagi, Pak? Itu ada bapak baru tuh, sama dia aja udah. Tanggung jawab dong nikahin janda, jangan cuma modal burung dong. Pak, dia ngintip mau lagi di kamar, Pak. Ya kamu jadi kakaknya marah dong, jangan diam aja. Udah, Pak, udah. Terus gimana? Pada diem aja, ibu malah ngebela itu cowok. Ya ampun, dari dulu ibu kamu gak pernah berubah ya. Paling susah dikasih tahu, batu banget orangnya. Ya udah, terus gimana sekarang, Pak? Ya kamu dong ngomong sono, kamu kan udah gede kan. Belain itu adek, jangan diam. Bapak gimana sih, Pak? Kesini lah. Ini jelas-jelas anak Bapak lagi mau celaka, Gak Pak. mungkin lah bapak ke situ, gimana Kenapa? sih? Coba kenapa? Ya gak mungkin, bapak udah pisah sama ibu. Gila ya, saking tinggi egonya sampai anak sengsara aja nggak peduli. Lama-lama kamu ngomongnya sama kayak ibu, sama orang tua tuh. Gue bisa cerita sama siapa? Gue mau minta perlindungan sama siapa? Gue udah nggak mau di sini. Mau kabur aja, gue nggak merasa aman di sini. Gue kabur, gue bawa adek gue, itu pun kalau dia mau. Gue nggak minta, emang gue gila kali. Masa iya gue milih nih? Gue mau punya orang tua toksik yang nanti nggak peduli sama gue deh. Terus ibu gue nikah lagi sama laki cabul, pasti seru. Kalau gue gila mungkin gue mau. Tapi lama-lama bisa gila beneran gue. Maul, Ya Om, kenapa Om? ibu lagi di luar gak masak. Ini om beliin kamu sate ayam. Oke. Om tuh sebenarnya bingung deh Ul. Om tuh pengen udah santai aja. Om gak macem-macem kok. Di posisi ini Maul diem aja bukan karena dia bego, tapi dia bingung, pikirannya langsung ngeblank. Di pikiran dia saat itu cuman kapan nih orang keluar dari kamarnya. Om tuh sebenarnya kangen banget sama anak om yang di sana. Tapi ibunya gak pernah ngasih buat ketemu. Padahal anaknya aja udah pengen banget ketemu sama om. Kadang suka sedih om tuh. Kadang-kadang kamu sama kakak juga, kalian tuh suka ngobatin hati om. Jadi ngerasain bisa deket sama anak lagi. Kalian tuh udah om anggap kayak anak kandung om sendiri. Bener. Makasih ya udah mau jadi anak om. Gak usah Om, gak usah Om. Gak apa-apa, udah anak sendiri. Enggak, Om, nggak mau, Udah nggak gak mau. apa-apa, udah Enggak, gak apa-apa. enggak, Udah. enggak. Kamu kan anak pintar. Om cuma mau yang terbaik buat kamu kok. Kamu sayangin ibu ya. Jasa dia luar biasa buat kalian. Jangan durhaka sama ibu, bisa kan? Jantungnya lagi kencang banget itu. Dia lagi dihadapin sama pilihan antara pertama, ya udah diem aja. Bentar lagi juga dia keluar kamar, anggap aja nggak kejadian apa-apa. Atau yang kedua, dia teriak sekencang-kencangnya. Walaupun di rumah lagi nggak ada ibu, kan ada gua kakaknya. Sekalian buat ngasih tahu ke nih orang kalau dia udah keterlaluan, udah ngelewatin batas jauh banget. Tapi si Maul nih masih kecil, nyali dia belum segede itu. Akhirnya dia milih buat diem. Iya Om, ini tolong. Seandainya anak-anak kandung om pada dekat semua sama om kayak gini, pasti om senang banget. Kamu mau kan bikin om ngerasa punya anak lagi? Ul, mau kan? Ah, kamu mah. Ya udah om taruh meja makan ya ini. Lah sini dulu gue mau ngomong. Apalagi, ibu gak percaya sama aku juga kan? Apaan sih lu baru begini aja bisa kurang ajar? Bertahun-tahun gue sabar-sabarin hidup sama bapak lu supaya lu bisa hidup layak punya bapak. Maka nanti gue tiap hari dibohongin dia. Ya itu masalah ibu sama bapak, aku anak gak tahu apa-apa. Ibu gak pernah mikirin perasaan aku. Loh bisa ngomong gitu loh. Gue juga capek tau gak? Gue tuh udah tua. Gue cuma pengen punya teman ngobrol. Emang lu kira gue gituan sama dia? Enggak. Gue udah menopause, puas lo. Gue cuma mau tenang di masa tua. Itu juga lu bikin susah. Emang gue salah apa? Nggak salah Bu, kalau cowoknya bener. Oh yang bener kayak bapak lu gitu. Sama aja mereka, sama aja. Lu gak ngerti apa-apa. Dia gak main cewek kayak bapak lu. Sama aja, ibu belum pernah dengar dari anaknya kan? Mana pernah ngirim duit kemari aja kagak pernah. Mana peduli dia di sini pada makan apa kagak. Kok sama kayak bapak kandung aku ya Bang? Masa bapak kamu juga gitu? Iya, adik aku aja kemarin dia nggak peduli sama sekali. Malah aku yang disuruh maju. Tuh orang emang gak pernah berubah. Cewek mulu otaknya. Emang dari dulu begitu Bang? Kamu tahu nggak? Kamu punya saudara tiri berapa? Berapa? 9. Hah? Itu yang kedengaran abang ya. Nggak tahu juga itu dari ibu yang mana aja. Ini serius Bang? Bener, sampai si bapak bikin grupnya itu isinya anak-anak dia semua. Mau abang masukin deh. Nggak usah deh Bang. Tahu nggak? Gue sekarang jadi takut nikah loh. Karena gambaran yang gue dapat selama ini ya kayak begitu. Gue nggak siap buat ngalamin itu semua. Di kepala gue sekarang semua cowok tuh brengsek.
Bang, emang semua cowok tuh brengsek ya? Kalau menurut abang sih bukan brengsek, Dek. Cowok tuh emang dari sananya demen cewek. Tapi ada yang bisa nahan nafsu, ada yang kagak. Jadi, kamu nanti kalau nyari pasangan, pasti kamu nemunya yang demen cewek. Wajar itu. Kalau enggak ya gimana dia mau suka sama kamu. Tapi cari yang bisa tahan nafsunya. Bisa tahan untuk nggak ngelakuin yang haram. Cara tahunya gimana? Lihat aja, dia cinta sama Allah nggak? Kamu jangan trauma sama cowok ya. Banyak kok cowok yang benar, jangan putus harapan. Kebetulan aja kamu lagi dikelilingin sama cowok yang nggak benar. Tapi yakin deh, ada kok. Jujur aja, gue ragu sih. Sekalipun gue merasa nemu yang bener, siapa yang bisa jamin dia bener selamanya? Sebelum bapak nikah sama ibu, pasti kan bapak nunjukin diri dia yang bener dan nutupin aslinya dia. Gue beneran takut nikah deh. Ul, kakak. Kenapa? Aku takut banget. Kenapa kasih tahu? Kamu habis diapain? Tadi aku dipegang-pegang dia. Apanya dipegang-pegang? Ini aku. Serius? Iya. Kan udah kakak bilang jangan dekat-dekat dia. Kamu nggak percaya sih? Dia yang masuk kamar aku. Terus nggak kamu usir? Kenapa kamu diem aja? Ul, kita pergi sekarang ya. Kemana? Durhaka ternyata nggak cuma anak ya, orang tua juga bisa. Gue nggak minta masa iya gue milih. Gue pengen punya orang tua durhaka, biar nanti masa depan gue nggak jelas. Jujur gue tuh kadang suka iri, ngelihat teman-teman gue yang keluarganya komplit, solid, adem ayem, nggak punya masalah, bapak ibunya sayang sama mereka. Nggak kayak gue, yang gue mati aja mereka nggak peduli kali. Dari kejadian ini gue belajar, ternyata kalau gue dizolimin, gue nggak boleh diem. Gue harus bisa berdiri tegak. Karena pada akhirnya yang peduli sama gue, ya diri gue sendiri. Ada yang bisa dibantu, Pak? Saya mau buat laporan, Pak. Laporan apa ya? Terkait dugaan kekerasan terhadap anak dan pelecehan. Korbannya ini ya? Iya, adik saya, Pak. Pelakunya siapa? Suami dari ibu mereka, bapak tirinya. Baik, kita bantu prosesnya ya. Saya perlu keterangan dari korban, tapi pelan-pelan aja ya, nggak usah dipaksa. Nggak apa-apa, Ul. Kita mau bantu kamu kok, tenang aja. Aku takut. Wajar kamu takut, tapi kamu aman kok di sini ya. Kita bisa mulai dari yang kamu ingat, nggak perlu buru-buru. Coba ceritain dari awal, kamu diapain aja? Dia... Waktu itu ibu maksa kita tetap tinggal di situ. Masih tetap nggak percaya sama yang kita kasih tahu. Katanya kalau kita pergi, balikin semua air susu, darah, daging, dan tulang yang ibu udah kasih ke kita. Gue tetap nekat pergi numpang sama paman, sedangkan Maul nurut tetap tinggal di situ. Gue bimbang banget mau ninggalin dia sama iblis itu di sana. Jadi gue cuma bisa pantau dia dari jauh sambil tanya kabarin setiap hari. Ada makanan gak di rumah? Ada kak. Ya udah buru-buru ambil terus langsung ke kamar. Kunci pintu jangan lupa. Nggak mau, aku nggak mau keluar. Masa nggak makan? Kan lagi ada ibu itu di rumah. Ibu lagi keluar kak. Ya ampun. Ya udah tunggu ibu pulang dulu baru makan ya. Iya kak. Mau, kamu belum makan kan? Belum. Sini om suapin yuk. Nggak usah. Taruh meja makan aja. Nggak apa-apa, om kan juga mau. Kamu bisa diam nggak? Apa yang gue takutin selama ini beneran kejadian sama adik gue. Gue bener-bener gak terima. Sampai mati gue gak bakal terima. Orang itu udah masuk penjara. Ibu bilang dia udah gak mau liat muka kita lagi. Katanya kita udah zolim sama ibu. Berbakti. Itu tai. Kalian benci sama orang tua kalian ya? Ya iyalah om, semua gara-gara ibu sama bapak. Tapi bagaimanapun mereka tetap orang tua kalian. Lah mereka aja gak nganggap kita anak om. Iyalah, tapi Allah nganggap mereka tuh orang tua kalian. Berarti apa? Kita dizolimin terima aja gitu? Bukan, kalian disuruh selalu hormatin mereka, bukan nurutin mereka. Ya berarti apa? Om nyuruh kita tinggal lagi sama ibu, terus kita dizolimin lagi aja gitu? Enggak, itu namanya nurutin ibu. Gak semua omongan orang tua harus diturutin. Kalau yang disuruh itu buruk masa diikutin, bener gak? Tapi kalian tetap hormatin ibu. Maksudnya apa? Gak bentak dia, gak ngehina dia, ajak dia ke jalan yang benar kalau memungkinkan. Om tahu kok rasanya kayak mustahil berbakti sama orang tua yang kayak begitu. Tapi sebenarnya bisa kok, cuman caranya gak selalu sama. Sekarang om tanya, kalian laporin orang itu ke polisi karena apa? Karena pengen nuntut keadilan. Bener, tapi karena ini juga nggak? Karena kalian tahu orang itu buruk buat ibu, makanya kalian laporin. Kalau iya, nah itu bentuk bakti kalian tuh. Berarti kita laporin dia itu termasuk berbakti juga sama ibu om? Tergantung niat kalian apa. Tapi gara-gara itu ibu jadi nyumpahin kita, benci sama kita, sampai mau minta balikin nyawa kita lagi. Itu kan kata dia, kata Allah apa? Kalian gak akan bisa selalu bikin senang ibu sih. Karena versi senang dia kan dia doang yang tahu. Tapi karena kalian mau berbakti sama ibu, akhirnya kalian ngelawan sama ibu karena itu yang terbaik buat ibu. Mungkin bagi dia kalian tega. Tapi masa dokter kalau ngasih obat pahit ke pasien, masa dibilang tega gara-gara obatnya pahit? Kan niat dokternya mau pasiennya sembuh meskipun obatnya pahit. Gitu.
Sebenarnya kita dari kecil tuh selalu dididik buat berbakti sama orang tua. Selalu bagaimana anak berbakti sama orang tua dah gitu. Tapi sadar gak lo? Kita gak pernah dididik buat jadi orang tua yang bener nih. Padahal di agama ada banyak nih tips and triknya. Tapi kayak kita gak pernah denger gitu. Selalu tips and trik buat berbakti sama orang tua aja udah. Gue ngeliat yang nonton Tekotok nih sebagian besar seumuran gue. Kita seangkatan mereka. Jadi gue mau pesen seenggaknya ya, orang tua toksik itu stop di angkatan orang tua kita aja lah. Kita gak usah kayak gitu sama anak. Orang tua kita yang toksik kita jadiin contoh buruk aja, supaya kita tahu kalau kita jangan kayak gitu sama anak kita. Kita kurangin angka fatherless kita kurangin angka perceraian kita demi anak-anak kita. Gue yakin lo semua sayang anak kok, dan mereka punya hak buat disayangin sama kita. Wahai ibu, wahai bapak, kalian tuh orang tuaku. Tapi kalian juga sama-sama manusia, sama kayak aku nih. Sama-sama bisa bikin salah, sama-sama lalai, sama-sama lupa, sama. Allah suruh aku buat menghormati kalian, bukan buat membenarkan kesalahan kalian, mendukung perbuatan buruk kalian, ngasih makan ego kalian. Aku bukan robot yang gak punya perasaan. Aku bukan robot yang kamu sih cuma bisa nurut apapun kata orang tua. Walaupun kalian bisa benar dan aku salah, tapi bisa jadi juga anak kalian ini yang benar dan kalian yang salah. Mungkin banget kok. Maaf ya, cuman Allah yang maha benar dan kalian enggak. Tahu nggak apa tugas aku sebagai anak? Tanggung jawab atas hidup kalian, mendukung perbuatan baik kalian, mendukung pertobatan kalian. Kalian butuh konsep tobat sama kayak aku. Dan di saat kalian jatuh, aku ditugasin sama Allah untuk selalu jadi teman terakhir yang ada di sisi kalian. Itu tugas dari Allah. Wahai ibu, wahai bapak, tolong mudahkan aku berbakti kepada kalian. Boneka Bapak Attitude 0, merchandise eksklusif dari Tekotok. Kapan lagi Anda? Hah? Apaan? Oh, kurang? Ya udah tambahin bang. Gratis 3 gantungan kunci Bapak Attitude 0. Lanyard Bapak Attitude 0. Stiker ucul-ucul Tekotok. Dan ada muk ucul-ucul Tekotok. Cepetan dibeli, kalau nggak saya bentuk maksudnya. Cepetan dibeli soalnya eksklusif cuma ada 300 biji. Langsung aja DM Instagram @Tekotok Merchandise atau WhatsApp aja nomor yang ini nih. Bilang, "Woi, gua mau beli bonekanya, Cok." Buruan dibeli sebelum saya bentuk. Maksudnya sebelum kehabisan. Ya itu.